Embun pagi 5, berkah, berkah, barokah. Kurang semangat sekali lagi. Embun pagi 5, berkah, berkah, barokah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Mulai nggih Bu nggih kula Pak nggih. Nggih qadarullah nih ustadznya sepertinya kejebak macet liburan Bu Pak nggih. Nggih bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ammal ba'du. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, kesehatan serta kesempatan untuk bisa bertolabul ilmi di pengajian embun pagi 5 ini. Ini ngapunten Bapak Ibu, ceritane Ustadz dadaan. Nggih, karena saya bukan Ustadz Bu. Nggih, Ustadz itu kepanjangan bagi saya. Usaha sedang taat dengan Allah. Napa Bapak Ibu? Usaha sedang taat dengan Allah gitu. Nggih. Karena aslinya saya bukan dari pondok Bu. Nggih. Saya itu dulu kerja di perbankan Bu. Nggih. Bank Bukopin. Nanti kagungan rekening Bank Bukopin Bu. Kartunya satu, ATM-nya banyak. Ten Diponegoro niki. Alhamdulillah dulu jabatan saya terakhir adalah supervisor funding di 2 rumah sakit. Nggih, Sarjito kalian PKU Muhammadiyah Kota. Di sanalah saya ketemu tambatan hati saya. Nggih. Ceritane cinlok. Tapi mboten pacaran lho Bu nggih, mboten lho nggih. Cinlok. Karena ruang kasirnya Bukopin itu hadap-hadapan dengan ruang farmasinya Bu nggih. Jadi saya kebetulan ngastonipun dan rumah sakit PKU Kota di bagian ngeracik obat. Nah, enak toh Bu, lek loro bojone karo bojone dikai obat. Nggih alhamdulillah kurang lebih 5 tahun saya di perbankan. Kinten-kinten kena napa Bapak Ibu? Kula kok medal. Wah, Bapak Ibu langsung jawab bisa. Penak rabi napa riba Bu? Oh rabi. Penak rabi. Ente saya sampe ngetos riba napa? Panganan napa to Pak Wawan ke riba gitu kan. Riba itu adalah ziyadatun an khair, bukan bil khair, an khair. Di surat Al-Baqarah ayat berapa Bapak Ibu familiar? 175. Wa halalan bai'a wa haraman riba. Allah itu menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Dan dosa yang paling ringan dari riba itu seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Ini yang menjadi inspirasi saya dan ketakutan saya pada saat itu. Sekarang Bapak Ibu kinten-kinten di jalan atau dimanapun sak menika generasi Z nggih, Gen Z nggih. Itu lek jarine nggih. Lek ra pacaran ora gaul nggih ngoten itu. Otomatis sudah mendekati zina nggih, ya. Naudzubillah min dzalik. Di berita media sosial kita lihat banyak anak-anak muda sekarang yang LKMD. Ngertos LKMD Bu? Nah, Bapak ya hafal. Betul pengalaman nggih Pak nggih? Lamar Kerry. Nah, kuwi lah nggih. Masalahnya ada anak-anak saya nanti mau dihafal ya. Mau dihafal baru kali ini gitu. Itu. Dan itu fakta. Bahkan akhirnya berefek pada yang berhubungan dengan menggugurkan janinnya. Naudzubillah. Kita temukan beberapa tempat diselokan dan sebagainya nggih. Itu. Dan saya punya rekan Ustadz yang insyaallah beliau juga 2026 akan mengisi di sini, Ustadz Eki Firdaus, rekan saya Bu, nggih. Beliau pengampu di Panti Asuhan Mustika Bu, nggih. Di Madukismo nggih, di Madukismo. Dengan kurang lebih hampir 800 anak. Saya pernah ngobrol, bicara, Ustadz, kebanyakan dari mana ini? Bukan dari orang-orang yang nggak mampu dititipkan di sana Bapak Ibu, bukan. Tetapi dari tadi Bu, anak-anak muda atau pasutri yang tidak resmi, pasangan-pasangan tidak resmi yang mereka tidak siap untuk ngomong anak dan bayi dan sebagainya. Ini zina
antara lawan jenis, ya. Wala taqrabu zina. Ya, Allah menyampaikan jangan dekati zina, gitu kan. Tapi lek riba, Bu, di atasnya lagi, Bu. Zina kalau ibu kandung sendiri, gitu kan. Oke. Kalau di dalam bahasa psikologisnya itu namanya Oedipus kompleks. Napa, Bu, Pak? Oedipus kompleks, nggih. Naudzubillah min dzalik. Ini menjadi inspirasi saya. Kemudian akhirnya saya dengan izin Allah keluar dan berbisnis. Nggih. Bisnisnya apa, Bu? Aduk-aduk semen awalnya, aduk-aduk semen, sekobang, berdasi, nggih. Oh ya, informasi aja, Bu. Gaji saya bukan 12 kali terima gaji, Bu. Wong bank, ngapunten nggih, lek mriki ada orang perbankan atau suami orang perbankan nggih. Nggih. Karena saat ini saya menjadi aktivis di dunia gerakan anti riba. Insya Allah kalau panjenengan nanti buka IG, ada Xbank, nggih, ada masyarakat tanpa riba. Alhamdulillah, kok di dekat sini Jati Sawit ini ada PHR, nggih, paguyuban hapus riba. Insya Allah beberapa jamaah sini ada yang jamaah sana. Nah itu kebetulan rintisan dari jamaah saya yang sudah membuat sendiri. Kok di sana ada Ustadz Dwi dari Kendal. Kebetulan beberapa bank, nggih, itu menggaji karyawannya tidak 12 kali, Bapak Ibu. Pinten, Bu? Kinten-kinten. 24 kali dalam setahun. Jadi kalau dikatakan di Jogja kami merantau, dah lebih dari cukup, Bapak Ibu. Sabtu Ahad libur gitu. Akhir tahun ngeten iki, Pak, Bu, itu dapat rapelan bisa sampai 2 sampai 3 kali gaji. Masya Allah. Tapi bukan itu yang kami cari, Bapak Ibu. Keberkahannya. Bapak Ibu pengen cilik tapi akeh, cilik atau berkah atau banyak tapi berkah? Nah, pasti gitu kan. Ketimbang saya kasih pilihan haram tapi akeh, ketimbang cilik tapi berkah, pasti saya kasih pilihan itu aja. Sedikit berkah, banyak berkah, gitu. Ini yang kami cari, gitu kan. Di perjalanan, Masya Allah, saya juga masih senggol-senggol dengan bank. Karena orang kontraktor atau pemborong niki pasti, Bu, nggih, pinjam dananya itu enggak jauh-jauh dari perbankan. Ya. Kemudian akhirnya berjalan waktu saya sudah menemukan pola, nggih, untuk bagaimana membangun unit rumah dan sebagainya dengan baik tanpa harus kita tergantung dengan bank. Bank niku Bapak Ibu, ngapunten, nggih, ngapunten, mohon maaf. Kalau kita pinjam itu telat keneng napa, Bu? Denda dulu, Pak, kalau telat. Oke, jelas sudah ada bunganya. Kemudian kalau kita ngelunasi kena penalti gitu. Kemudian nanti tadi itu angsurannya lancar kena bunga. Dan rata-rata Bapak Ibu sayangnya di Indonesia itu pelaku para riba ini adalah emak-emak, Bu. Nggih, emak-emak. Lho Pak, kok saged namanya bunga, Bu, nggih? Enggak ada Pak, enggak ada, Pak. Nggih. Adanya bunga gitu. Pak enggak ada. Tapi memang fakta, Bu. Nggih, tapi fakta, nggih. Siapa yang di sini pernah ambil akad kredit, nggih? Ambil akad kredit Bapak-bapak khusus ya, kalau tanya dulu. Yang harus persetujuan istri. Kan? Jarang lah ibu-ibu akad kredit tanpa persetujuan suami, jarang. Lek bapak-bapak sampai nolak, nggih, akad kredit ya iso diancam di rumah nanti, ya. Iso guling diwalik, nggih, Pak, nggih, Bu, nggih, gitu. Alhamdulillah di perjalanan saya berdakwah di beberapa kota, Bu, yang terjauh di Pontianak, Kalimantan Barat, nggih, dan hampir tiap pekan itu saya harus keluar kota untuk mengisi materi-materi tentang dakwah anti riba. Alhamdulillah sekarang sudah punya aktivitas amal usaha bersama dengan teman-teman di Ayam Geprek SAI, nggih. Pak Erwan Barudi, nggih, tepang, nggih. Nah, itu bagian dari rekan saya, tim dari amal usaha saya untuk ikhtiar dunia. Untuk ikhtiar dunia. Jelas, Pak Wawan jelas nggak mungkin tidak menghidupi anak istrinya, nggih. Dikirim kono, kirim kene, ora ono duite, ya, kok anak istrinya makan apa, Bu, nggih? Nah, itu. Alhamdulillah Ayam Geprek SAI sekarang sudah menginjak cabang yang ke-300, nggih. Alhamdulillah, dan semua sistem kita dengan cara syirkah atau kerjasama, yaitu bagi untung, bagi rugi. Banyak, Bu, bisnis yang hanya bagi untung tok, bagi rugi mau betul, Bu? Nggak ada yang mau, nah, gitu. Ini syirkah, Bu. Sapun familiar dengan istilah syirkah, Bu? Belum, syirkah. Ya syirkah ada jenisnya banyak, ada syirkah mudarobah, musyarakah,
yang mungkin di perbankan syariah biasanya diterapkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan untuk mencapai bisnis tertentu itu memang butuh tantangan, jelas. Dimanapun juga kita berada, kita tidak hanya berharap bisnis kita besar, tapi bagaimana bisnis kita itu berkah, besar dan berkah. Makanya saya salut dengan teman-teman di manajemen Geprek SAI, mereka itu mentagline-kan pesantren kuliner, Pak. Kok dikatakan pesantren kuliner? Ya, karena kebetulan hampir semua karyawannya, bahkan wajib itu semuanya harus bisa baca Quran, Pak, Bu. Ini menjadi reward untuk mereka nanti. Alhamdulillah kemarin memberangkatkan kurang lebih 10 nopo untuk umroh gratis plus akomodasi masing-masing karyawan 5 juta. Alhamdulillah. Dan Masya Allah dengan kurang lebih 2.000 sampai 3.000 karyawan, itu semuanya yang laki-laki Pak, khususnya. Karena nanti kita jangan sampai disebut sebagai laki-laki solehah Bu. Nah, kayak ini Ustadz Prabaswara menyampaikan, istri Bu Jarot itu luar biasa ngoprek-ngoprek putra-putranya, bahkan kemarin ngobrol di ruang makan udah adzan, yuk do sholat. Nah, itu sama ibu-ibu kinten-kinten wonten mboten Bu, pas adzan bapak lagi HP-an misalnya atau nonton TV bal-balan dilalah biasanya jam-jam isya Pak ya Pak kayak danang masjid ya, wonten Bapak Ibu berani mboten? Berani bener loh siap TV-nya pindah diangkut gitu. Di Geprek itu diterapkan 5 waktu sholat khususnya di jam kerja, nanti ditulis begini. Oh sebelum ke lanjutannya Bu, sudah pernah dahar yang Geprek SAI Bu? Sampun temputi Pak? Ten daerah putih Gancahan Bapak Ibu kok store di Jogja, sebut saja nama saya 3 kali Bu. Wawan, tetap bayar. Mungkin bayar no bongko karyawannya sing gaji sapa ayo. Sing gaji sapa ayo kan gitu kan. Pak Wawan tetap bayar, ora diskon. Ya terdekat di sini adalah di Gancahan. Alhamdulillah 5 waktu sholat berjamaah di masjid. Makanya ada tulisan Pak biasanya di situ ada tulisan, mohon maaf pelayan kami terganggu karena kewajiban karyawan laki-laki kami untuk sholat ke masjid. Di rumah juga gitu Bu, isya sama subuh itu mereka wajib foto selfie, nanti dikirim ke HRD, ke HRD. Alhamdulillah tidak butuh CCTV Bu untuk mengatur disiplin kepada para karyawan yang ada. Ini pengisi materi saya, alhamdulillah Ustadz aslinya sudah datang Bu, Ustadz asli sudah datang. Kita sepakat sampai jam berapa Bu? Jam 7, karena beberapa tempat sudah ada penyelenggaraan Hari Ibu, Sekali lagi, ini momen Hari Ibu terbaik. Saya doakan ibu-ibu di sini bahagia semua. Amin. Gitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, saya baru mulai ceramah tuh kemarin sore sama tadi malam. Sore di Karangwarulor di Masjid Al-Hikmah, tadi malam di perumahan Gowo di Masjid Baitur Rahman. Itu baru mulai sejak Sabtu kemarin, karena Sabtu kemarin saya di pengadilan negeri diserang oleh jantung kronis. Alhamdulillah saya baru keluar dari ICU hari Jumat pagi, tapi Jumat siangnya saya sudah khotib di Kolombo. Insya Allah ternyata hidup itu sudah diatur oleh Allah kapan kita mati. Karena kemarin saya kira tanggal 13 Desember saya sudah meninggal dunia.
Jadi ini nyawa bonus yang harus saya gunakan untuk yang terbaik. Makanya ketika telepon Pak Saidi, saya berangkat. Padahal saya sama Dokter Indah, spesialis jantung, mengatakan jangan dipaksakan. Enggak apa-apa, mana tahu mati hari ini, bonusnya tambah lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Wawan, subhanallah. Kita belajar the time is duty and responsibility. Waktu adalah tugas, waktu adalah tanggung jawab. Walaupun perjalanan saya 45 menit, saya suruh ceramah 20 menit, no problem. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Amma ba'da. Berawal dari 1 Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Enggak apa-apa mau siapa yang tanggal 1-nya besok atau sekarang atau kemarin, enggak masalah nih Indonesia. Yang masalahnya Indonesia itu tanggal 1 Ramadan sama 1 Syawal. Kenapa? Enggak ada biayanya untuk nginjeng bulan. Betul? Kalau 1 Ramadan, 1 Syawal ada biayanya, Pak. Ngoten nggih? Bahkan ada yang mengatakan kemarin tanggal 31 Jumadil Akhir, kapan Hijriah pakai tanggal 31, ya toh? Insyaallah kita bahagia, hidup ini terasa indah kalau kita selalu mencoba untuk mengecilkan circle lingkaran kehidupan kita untuk menuju kematian. Artinya kurangi persahabatan yang hanya mengantarkan kita akan cinta terhadap dunia semata. Banyakkan sedekah karena sedekah akan menjadikan penyelesaian masalah tanpa masalah. Makanya orang yang masalah punya datang kepada suatu penyelesaian, selesaikan masalah tanpa masalah adalah pengajian. Piye to Pak? Wis waktunya mung 20 menit kok digawe ki suruh penggadean. Di pengajian ini tadi Pak Wawan menyampaikan banyak sedekah, diantaranya kita berusaha untuk menjadikan hidup ini indah dalam bersyukur. Ternyata indahnya sedekah menjadi obat yang utama, terutama ketika kita jadikan zikrullah, sholat, baca Quran dan doa mengantarkan kita untuk selalu bersedekah, betul? Maka sedekah itu menjadi segala-galanya, penyejuk hati, penentram jiwa, menjadikan jadi tolak jamu yang menjadikan jamu yang hebat menjadi jamu tolak bala. Oh, angin ki piye kok kompak ya toh Pak? Sing kene penggadean, sing kene tolak angin, tolak bala ngoten lho Bu. Ki sing serius lho 20 menit lho. Karena saya rodok angel saiki niku. Gempa yang terjadi hanya dalam jangka waktu 55 detik, jadi bencana nasional, semua orang mengakui dan senang, betul? 55 detik, gak nyampe 1 menit, tanggal 27 Mei 1996, jam 6 kurang 5 menit, terjadi pada jam 5:54, jam 5:55 menit sudah selesai. Karena saya saat itu masih di studio. Gempa terjadi. Keluar dari studio hancur semua kota gede itu. Kejadian sekarang sudah 24 hari tak terjangkau oleh satu bantuan pemerintah, bantuan negara yang dikatakan itu bencana lokal. Oh, angel tenan toh kok ngatakan bencana nasional. Kok sulit banget sih nerima bantuan orang. Kok ya wani-waninya mengatakan negara kuat, ratusan helikopter dikirim, puluhan ribu tentara sudah kami sampaikan. Kok ya podo karo mbok-mbok ning Jogja numpak motor sen kiri belok kanan. Lah kok ditiru 10 tahun sen kiri belok kanan. Lah emang tahun pertama baru mulai cicit, sebentar lagi baru 2 bulan kok melu. Ya serasa dibahas nggih. Rasa dibahas. Sen kiri belok kanan 11.000 triliun ada di sak kiri ini. Berarti rano sen kiri. Rencana belok kiri ternyata
ngapusi, belok kanan, betul? Kisah takut nih, panitia takut. Takut kenapa panitia takut? Karena nanti takutnya dibredel, nggak boleh pengajian lagi. Saya kan nyawa bonus. Mulai kemarin saya ceramah akan menjadi penceramah yang berani. Ora wani, ora wedi kalau andai kata keluar dari sini langsung ditackle oleh polisi ataupun intel, nggak masalah, nggak ngaruh. Capek saya selama ini menjaga perasaan. Makanya sudah 5 tahun ini saya sudah mengecilkan circle dan mengurangi dakwah. Kenapa? Wegah. Majelis taklim berapa banyak Bu sekarang di Yogyakarta? Oke ora? Oke, kudune Jogja jadi kota Bu Nyai. Nggih mboten? Masih ono juga sing selingkuhe karo kiai meneh. Allahu Akbar. Kenapa? Wis zamane. Kepikiran kali kula, anak cucu kula nggih dos pundi nggih, lah kula buka lagi hadis. 15 abad setelah nanti Rasulullah berdakwah, datanglah waktunya kiamat. Kapan hanya Allah yang tahu. Lah tak pikir-pikir kok anak cucuku ya wayahe kiamat ngono wae. Ngoten nggih Bu, Pak? Hidup itu indah kalau niatkan ibadah. Maka Quran surat nomor 51 ayat 56 Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Hidup ibadah Bu. Dakwah kita ibadah. Ngaji Bapak Ibu datang majelis taklim ini jangan lupa, setan itu suka menggoda. Orang majelis taklim ini yang dicari bukan materi pengajian semata, tapi barokahnya majelis taklim. Berangkat panjenengan saking griya, bagaimana Muhammadiyah dengan segala bentuk kegiatan majelis taklimnya sampai ke desa-desa, itu yang dicari barokahnya. Berangkat kaki kanan, ampunan dosa dari Allah datang dengan segala keindahan, Allah berikan penuh kasih sayangnya. Berangkat kaki kiri, rahmatnya Allah mengantarkan kita. Bagaimana ibadah ini mengantarkan kebaikan untuk menuju indahnya hidup yang istiqomah, agar mati kita selalu dalam nuansa husnul khotimah. Makanya sholawat asghil itu penting. Allahumma, ayo Bu, bingung toh? Saya tanya lagi, ini tanggal 1446 apa 1445 Hijriah? Bu, 1446 apa 1445 Hijriah? Bingung toh? Makanya saya buat tadi malam pengajian musahabah akhirus sanah miladiyah, protes. Tahun baru Islam kita ada Pak, kenapa tahun baru miladiah? Lah tahun baru Islam yang tidak ada, tahun 45 apa 46? Yang benar 47. Tahunnya aja lali Pak. Makanya kebiasaan kita sehari-hari kita gunakan lebih hafal ini. Tanggal berapa sekarang Bu? Udah 22 keliru, 21. 22 sesok. Padahal kalau andai kata kita di majelis taklim tanggal berapa sekarang? 1 Rajab, kan keren. Tapi kenapa? Inilah kebiasaan kita karena kita ada di lingkungan negara Indonesia yang nasionalis, yang di dalamnya kita lebih abdol dengan nuansa Januari, Februari, Maret, April. Mau bilang apa lagi? Betul? Tapi kita ambil introspeksi diri, apa? Haruskah kita terus mengatakan Desember tanggal 25 sampai tanggal 1 jadi masalah terus sama kita, betul? Nanti giliran Januari lali sampai sholat subuh aja gak ketemu. Apa? Neng Parangtritis. Nggih mboten, Pak. Sholat subuh lali. Kenapa? Sampai terkan antrian-antrian. Nganti Parangtritis gak sholat subuh, Isya apalagi maghribnya lali, subuhnya ketiduran. Tahun baru siapa? Miladiah. Loh, tahun baru Islam nggak kondang sih Pak? Ya memang nggak kondang karena memang tahun baru Islam itu berpatokan bulan menjelang sholat maghrib akhir sana, setelah awal sholat maghrib awal usana. Yang ada kita makmurkan masjid, maka sholatlah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Surat nomor 20 ayat 14. Maka ada pengakuan Allah mengatakan la ilaha illa ana wa aqimus salata li dzikrillah. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah,
Dirikan sholat untuk mengingat Allah. Kita sholat kadang-kadang bukan ingat Allah. Sholat karena ada sholat pengajian Ahad pagi, setelah itu pembagian sembako. Coba deh, ibu kalau nggak percaya, mau tahu masjid subuh itu banyak atau enggak, kalau ada pengajian setelah itu ada pembagian sembako. Sehingga tahu mangkat, ceto. Dan kelihatan itu. Bapak Ibu yang Allah hormati, mula kalau kita faham tujuan hidup ini untuk ibadah, jadikan ibadah ini satu keindahan. Maka orang yang selalu berharap hidup ini ibadah, maka dia menjadikan satu pembaikan diri. Jadikan tahun 2026 yang akan datang, atau masuk kita awal pertengahan tahun 1447 Hijriah, Rajab. Rajab itu bulan ke-7. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Ya. Maka Rajab bagian daripada bulan yang dimuliakan selain Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ngaten nggih? 11, 12, 1 ketemu bulan 7. Itu bulan yang dimuliakan, Ashurul Muharram. Maka ketika kita sholawat asghil itu apa tujuannya? Mohon kepada Allah langsung. Hidup ini akan terasa indah kalau kita jadikan Rasulullah sebagai tauladan, dan kecintaan Allah dengan Rasulullah kita jadikan sebagai sarana untuk mencoba mengambil hatinya Allah agar segala apa yang kita pinta diijabah. Itulah dengan sholat, itulah dengan membaca Quran, itulah dengan sodakoh. Buka Quran surat nomor 35 ayat 29. Tawi surat Fatir, di bawah surat Yasin, di atas surat As-Sabah. Ya. Apa kata Allah? Innal ladzina yatluna kitaballaha wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya alladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca kitab Allah, Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an aja, bacanya aja udah pahala. Bagaikan dia berdagang dengan perdagangan yang tiada merugi. Tijaratan lan tabura. Ini sok gaya. Kalau baca Quran nggak ngerti tafsirnya, nggak ada artinya. Sok pengajian sekarang ibu-ibu pakai pengajian tafsir. Iqra era lulus. Ngaji di mana-mana kalau suami masih wani. Apa pentingnya pengajian? Pengajian itu yang penting itu menyelesaikan permasalahan, masalah dalam rumah tangga. Ke orang seneng aja lihat bojone, mangkat pengajian, setelah itu jadikan bojone sebagai Arjuna. Kenapa? Suamiku adalah ladang surga bagiku. Itu pengajian. Kibar pengajian malah bojone dionek-onek. Dasar bapak goblok. Oh, ada loh bu, kenapa? Oh, sholatnya maghrib 4 rakaat. Disitulah pentingnya istri mengingatkan. Bukan istri goblok-goblokan. Yang goblok itu orang-orang yang sudah diperingatkan gak mau ingat dan gak mau kembali kepada Allah. Itu dia surat nomor 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas syama'i wal ard walakin kazzabu. Mereka berdusta wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berikan nanti ganjaran pada mereka dari apa yang mereka perbuat. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu boleh jadi ujian, boleh jadi peringatan, boleh jadi azab. Paham gak Bu? Istri saya baru aja tak jewer tuh pipinya sedikit aja dengan ciuman gitu. Kenapa? Kok Aceh kena berundung masalah terus ya. Baru kemarin begini, sekarang begini, tahun 2 begini. Apalagi nanti Jogja juga gitu ya, karena dia kena korban dulu. Kita 6 bulan di tenda karena gempa hancur rumah. Saya bilang, musibah itu bisa teguran, bisa peringatan, bisa azab. Yang di Aceh meninggal dunia kalau dia taat ibadahnya jauh dari maksiat, mati dia dalam keadaan syahid. Kalau dia masih hidup, dia akan mendapatkan indahnya hidup yang penuh dengan kesuksesan, diangkat derajatnya jadi mukmin yang muttaqin. Kalau adik kata di Aceh kemarin ada orang yang masih taat kepada Allah tapi nyambi maksiat, istilahnya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ya,
Masih hidup dia, hidupnya diperingatkan kalau enggak berubah dia bodoh. Maka orang bodoh namanya bahlul. Maka ada bahlul yang bahlul bahasa Arab artinya gobloknya kebangetan, rasa diubah hurufnya. Kalau tulisannya ini kena maka viral. Rasa diubah ya Bu hurufnya bahlul, BAHLUL. Nah itu bapak lah itu yang jawab. Katanya bahlil. Orang apa rasa takut sekarang Bu. Kenapa? Ibu benar aja kalau masuk pada lingkaran yang salah jadi salah kita. Dan lingkungan sekarang ini dibuat salah. Makanya capek sekarang saya tuh. Kenapa jantung saya kena serangan kemarin? Saya ceramah di hadapan pengadilan negeri, kejaksaan negeri. Lah orang-orang salah semua. Saya sikat, mereka munduk-munduk. Wah akhirnya munduk-munduk saya bingung lagi. Itulah ibaratnya apa yang terjadi. Dunia ini sekarang, ini kambing. Ternyata sebenarnya harimau. Oh harimau, kambing, harimau. Nyotak kayak duit. Oh iya kambing. Inilah kejadian sekarang. Nggak no kok Muhammadiyah melu-melu. Pertambangan kapan jadi kere Muhammadiyah tuh sugih Pak. Rasa melusin kelompok sebelah, kono nek duit seneng. Bingung lagi toh, bingung. Bang Zulnya ngapa? Kula Muhammadinu. Tambang kok ikut-ikutan, gara-gara ikut tambang lah kita nggak bisa bicara. Kenapa? Karena kita bagian daripada orang yang menikmati kesalahan. Muhammadiyah, NU rebutan tambang. Kenapa? Memang diprediksi demikian tujuannya. Siapa lagi yang bisa bicara mengatakan banjir bandang itu musibah yang karena ulah manusia? Enggak, itu fenomena alam karena memang adanya suatu longsor. Siapa bilang ada kok longsor, badai terjadi, banjir kok gelundungan pakai nomor? Oh, Pak. Gelundungan pakai nomor, emangnya kalau andai kata topan datang, banjir bandang datang nanti didomori oleh malaikat. Ini nomor sekian turunnya di Tamiang, ini nomor sekian turunnya di Sumatera Utara. Itu hasil pembabatan liar. Jam berapa udah? Ternyata enak loh Pak ceramah gini Pak. Kenapa? Karena nyawa saya itu kemarin tanggal 3 Desember itu kami sudah merasa diri saya meninggal. Kenapa? Kejadiannya gini kronologinya. Saya ceramah di hadapan para pejabat-pejabat yang di lingkungan hukum itu. Kemudian saya ngimami sholat zuhur. Dan setelah sholat zuhur makan bersama. Setelah makan bersama saya datang serangan jantung. Dada saya sesak sampai belakang. Tenggorokan panas dan gak bisa nafas. Tambah air cucuran keringat itu kayak jagung itu, sampai akhirnya saya nggak mau ngerepotin karena nanti saya viral dibawa pakai ambulan. Akhirnya saya berusaha untuk keluar, saya minta sama security tolong mobil saya letakkan di lobi. Letakkan lobi, saya keluar baru sampai 20 meter saya udah nggak kuat lagi. Saya takut nanti perjalanan dari pengadilan negeri itu sampai nanti mau ke perempatan Cebongan yang kalau terus nanti rumah sakit akademik UGM. Nakutnya nanti tabrakan, kalau saya nggak akan nabrak nanti bahaya kasihan anak istri. Kalau saya ditabrak saya mau dikatakan mati kecelakaan. Akhirnya saya belok ke kiri ketemu masjid, akhirnya saya nggak kuat lagi sholat 2 rakaat. Setelah itu bujur ngalor ngidul, saya ngadap ngulon, baru saya telepon istri siap-siap kalian ambil jenazah nanti ini ikutin Sherlock. Kemudian saya tertidur 1 jam 15 menit. Kata dokter Indah, spesialis penyakit jantung di Rumah Sakit Wirasaban, itu bukan tidur Ustadz, pingsan. Saya kira saya sudah meninggal Pak. Saya sudah bahagia banget mati dalam keadaan baru selesai dakwah di dalam masjid. Indahnya hidup bagi seorang mukmin ketika bertemu dengan Allah. Kapan itu? Sakratul maut. Mulakno rasa wedi mati Bu. Pak, rasa wedi mati Pak. Orang yang takut mati rugi, kenapa? Pasti mati kok. Orang mikir kadang-kadang mati itu nggak ngerti. Kalau udah yang kita berpikir tanggal 13 mati ternyata belum wayah mati ya nggak apa-apa. Bisa jadi karena Ustadz matinya agak belakangan, jamaah lebih duluan, bisa jadi. Iya kan Pak? Bapak Ibu kira-kira ikhlas nggak kalau Ustadznya mati lebih dulu?
Dalam batin ikhlas-ikhlas saja. Kenapa kok gini? Ya udah, kalau memang harusnya yang mati ustadz dulu baru jamaah, itu kehendak Allah. Tapi kalau memang bapak ibu nggak terima kalau ustadznya mati matinya belakangan, orang apa-apa kulo sebagai penceramah ikhlas kalau kulo mati duluan, tapi setelah bapak ibu. Udah ya, udah kesimpulannya. Apa yang kita ambil dalam Quran surat nomor ke 59 ayat ke-18, 59 surat Al-Hasr ya. Tadi surat nomor ke-51 surat Az-Zariyat. Kemudian kita bahas tadi surat nomor ke-7 surat Al-A'raf ayat 96. Intinya perbuatan manusia itu datang karena faktor surat nomor ke-30 ayat 41. Ar-Rum 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kita harus kembali kepada Allah. Rusak di dunia, di daratan, di lautan ini bima kasabat aydin nas, ulah manusia itu sendiri. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, semua Allah tampakkan dari apa yang diperbuat, la'allahum yarji'un, agar kita kembali pada Allah. Orang kembali malah tambah nekat. Hidup ini lampu semua, 90% sudah hidup, padahal mati semua. Itu jenenge bahlul. Ketemu lagi Pak, presiden kok dihapusi? Oh presidennya senang, melo-melo ngapusi. Negara kuat, helikopter sudah kita kirim ke sana, 50.000 tentara sudah ada di sana, ngapusi. Kayak jenenge sen kiri belok kanan. Kui sing wis diakal-akali oleh tetangga kita sing wetane Jogja. Serasa dibahas kok ono sing ora seneng. Mulakno iki sing penceramah asli, ora usah dititeni asli apa palsu. Yo. Enak toh saiki mau tangkap-tangkapno, kula lagi mabuk. Kemarin saya takut Pak. Saya paling menjaga kondisi keadaan. Ke depan besok Ramadan saya gila lagi insyaallah. Jadwal saya udah penuh. Pentingnya tak bakar semua, mau tangkap no, mau dipasukkan penjara, orang usah masuk penjara 4 hari aja saya udah mumet di ICU. Jadi penjara kan lebih cepat lagi toh mumetnya. Udah bismillah, ayo kita semua is syahidan, is kariman mut syahidan, hidup penuh kemuliaan, mati dalam suhadaan. Itu kata dulu yang calon presiden kita yang tahun 2014-2019. Sama saya itu duduk di sebelah saya itu sampai gedebuk iskariman mutsahidan, timbul tenggelam bersama rakyat. Timbul kono awak tenggelam dewi. Merasa digoleki sapa wonge, rasa rodok mirip-mirip kula sithik. Ingat Pak, tahu orangnya? Jago calon wakil presiden, calon presiden 2014, jago calon presiden 2019. 2024 kula milih mong ora milih. Ora cocok karo wakile. Kula milih Mas Anies kemarin. Salahan Pak Saidi ya. Salahkan Pak Saidi ngundang kula di pengajian embun pagi. Suka saya embun pagi ini, tapi embun pagi rata seneng kali kula. Saya sudah embun pagi ke Kulon Progo, ke Wates, ke apa kok sini ditinggal. Ini tadi saya telepon, Bang Zul lupa. Saya lupa tenang, gimana mau ingat orang 5 hari di ICU. Saya bilang sama istri saya, kecewa kenapa Bang? Biasanya orang kalau keluar dari ICU mati. Kok ini bojone urip. Kebetulan saksi hidup. Saya Bu Rohani saat itu di depan ICU, keluar jenazahnya almarhum Ustadz Abdul Qudus Doher di Rumah Sakit Harjo Lukito. Saya menghibur istrinya Ustadz Abdul Qudus. Saya kebetulan istri ada di belakang saat itu. Lah kemarin saya bilang, kowe raka ulang teman Ustadz Abdul Qudus ya, mikir kok apa tuh Bang? Ustadz Qudus kan waktu keluar dari ICU udah berwujud jenazah, bojonemu kok malah tetap melaku. Ya alhamdulillah lah. Tak kira gelo.
kepikiran, oh nek bojoku mati aku golek bojo yang mana ya, kan gitu. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kesimpulannya muhasabah kita dalam surat nomor 59 ayat 18, satu-satunya ayat dalam Quran yang menyerukan takwa 2 kali dalam satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. 2 kali ya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Apa tujuannya? Melihat masa lalu kita, bekal untuk masa yang akan datang, bergantung dari keadaan kita sekarang. Masa lalu adalah suatu hal yang merupakan suatu kenangan. Masa yang akan datang adalah suatu hal yang menjadikan harapan. Tapi kenyataan inilah penentu dalam kehidupan. Mau baik atau tidak, kita lihat kenyataan sekarang. Kenapa negeri kita sekarang seperti ini? Karena masa lalu kita seperti itu kemarin. Bagaimana masa datang kita yang akan datang tergantung apa yang kita buat sekarang. Sekarang saya tidak takut lagi untuk berdakwah. Jogja sudah ketakutan orang dakwah, kenapa? Pesantrennya, rumah sekolahnya sudah dibantu oleh pemerintah. Jadi raisoan ini macam-macam. Aku randuwe pesantren. Enak toh? Dan saya 30 tahun berdakwah di Jogja, 1 kali pun belum pernah uang pejabat saya terima. Jadi saya aman. Oh, kurang dekat pejabat apa, saya sama Ngarso Dalem bebas masuk. Kepatihan dari mesti ada sekdanya Pak Tri Harjun sampai akhirnya sekdanya teman saya sendiri yang mantan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan atau olahraga sama bupati. Bahkan kemarin anak saya nikah, saksinya Pak Hasto dan Pak Wawan. Keren loh, sepaket rata bayar bisa wali kota, wakil wali kota. Kenapa kok bisa begitu? Allah berkehendak. Nah, maka ketika Allah katakan demikian, lihat masa lalumu, bekal masa yang akan datang, bergantung apa yang kau perbuat sekarang. Maka lakukan apa yang indah sekarang. Tadi saya dengar saat keluar dari mobil Pak Ustadz Bawan menyampaikan, tingkatkan sholat. Karena dengan zikrullah, satu keutamaannya mendatangkan kehambaan dalam jiwa manusia. Kehambaan. Makanya dalam surat Toha ayat ke-14 tadi, la ilaha illa ana, Allah yang cuma satu-satunya Tuhan yang berani mengatakan tidak ada Tuhan selain aku. Coba cari 25 Desember besok katanya hari besarnya mereka. Tanggal 1 Januari ada suatu masalah berkaitan dengan center class. Buka nanti kajiannya di situ. Itu pada saat waktu musim cerah, bukan musim hujan. Oke? Yang kedua, tidak ada satupun agama yang berani Tuhan yang mengatakan aku adalah Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana. Sekalipun Nabi Isa seumur hidup tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan. Toha ayat 20. Oke? Buka lu juga nanti dalam Quran surat nomor keempat ayat ke-113. 114. 103 ayat ke surah Al-Maidah itu. Apa dikatakan? Idza qadaitus salata wazkurullah wa faqimus shalah fazkurullah. Setelah selesai salat, zikir. Apa keutamaan zikir tersebut? Pertama, datang keakuan diri kita sebagai seorang hamba, bisa menyatakan kita hamba Allah. Karena orang yang menjadi hamba Allah, apapun yang tuannya menginginkan dia lakukan. Itulah namanya takwa. Yang kedua, keutamaan zikrullah. Itu tadi yang disampaikan Ustadz Wawan ada dalam Quran surat nomor ke-29 ayat 45. Apa itu? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oke, singkat karena daripada nanti satu-satu hilang habis nih. Jamaahnya. Kenapa? Yang salah ustadznya bukan jamaahnya. Ngatan nggih? Karena jam 7 lewat 10 kita sudah selesai. Harusnya jam 7. Yang kedua demikian tadi. Apa itu tujuannya? Meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan ibadah kita, bahkan meningkatkan pengetahuan kita. Kenapa? Karena zikrullah. Keutamaan dalam zikir itu 3 hal. Dengan prakteknya salat, baca Quran dan doa. Maka orang yang salatnya mantap dia semakin meningkat, terurai